Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal dan penuh kasih sayang, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu, dan kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 19 ayat 3-6 yang berkata demikian. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, pada saat orang Yahudi merayakan Pentakosta, mereka akan mengingat peristiwa di Gunung Sinai ketika Tuhan menyatakan dirinya di atas gunung dan memberikan Taurat kepada Musa. Peristiwa ini sangat luar biasa karena Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada umatnya. Bagi Musa, ini merupakan pengalaman yang sangat ia rindukan. Ia ingin melihat kemuliaan Tuhan. Sebaliknya, bagi orang Israel, ini merupakan peristiwa yang amat menakutkan karena mereka tidak mau meninggalkan cara hidup mereka yang lama dan memberikan diri mereka untuk dikuduskan oleh Tuhan. Tuhan menyuruh Musa untuk mengatakan kepada orang Israel bahwa mereka telah melihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib yang telah mengeluarkan mereka dari perbudakan di Mesir. Tangannya telah menuntun mereka untuk menyeberangi Laut Merah di atas tanah yang kering. Tangannya telah memelihara mereka selama di padang gurun. Namun kini bukan tangannya lagi yang ia nyatakan, tetapi wajahnya. Kini Tuhan menyatakan pribadinya sebagai Allah yang mulia dan kudus. Tuhan ingin mempertunangkan Israel dengan dirinya sendiri. Ia ingin menjadikan Israel sebagai mempelainya, milik kesayangannya. Sayangnya, Israel mengeraskan hati dan tidak mau mendekat kepada Tuhan. Janganlah kita terperangkap ke dalam situasi yang sama, di mana kita hanya ingin berkat Tuhan, tetapi tidak merindukan keintiman dengan Tuhan. Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau menjalin keintiman dengan Tuhan, karena Tuhan akan datang untuk menjemput mempelainya.
Harga keintiman adalah kekudusan. Maukah kita membayar harga ini supaya kita dapat menjadi mempelainya? Marilah seperti Musa kita berkata, Tuhan, aku ingin melihat kemuliaan-Mu. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, renungan pada malam hari ini mengingatkan kita bahwa panggilan Tuhan kepada umat-Nya bukan hanya sekedar untuk menerima berkat dan pertolongan-Nya, melainkan untuk masuk dalam hubungan yang lebih dalam dan intim dengan Tuhan sebagai mempelai yang kudus. Seperti bangsa Israel yang telah menyaksikan tangan Tuhan bekerja dengan ajaib dalam pembebasan di Mesir, Tuhan juga ingin membawa mereka jauh untuk mengenal pribadinya, bukan hanya karyanya. Namun sayangnya mereka menolak untuk menguduskan diri dan menjalin keintiman dengan Allah. Ini menjadi peringatan bagi kita, agar tidak hanya menjadi umat yang mencari berkat, tetapi tidak mencari wajah Tuhan. Kekudusan adalah harga yang harus dibayar untuk keintiman, dan hanya orang yang rindu melihat kemuliaan Tuhan, serta bersedia menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, yang dapat menjadi bagian dari umat kesayangannya, kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Seperti Musa, kita pun dipanggil untuk berkata dengan penuh kerinduan, Tuhan, aku ingin melihat kemuliaan-Mu, dan hidup dalam kekudusan sebagai wujud kasih dan ketaatan kita kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini ya Tuhan, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami bersyukur karena Engkau tidak hanya menyatakan karya-Mu, tetapi juga membuka diri-Mu agar kami mengenal Engkau lebih dalam dan menjalin hubungan yang intim dengan Engkau. Ampuni kami jika selama ini kami hanya mencari tangan-Mu, bukan wajah-Mu. Ajarlah kami untuk rindu akan kehadiran-Mu dan bersedia menguduskan diri demi hidup dalam hadirat-Mu. Kami rindu menjadi mempelai-Mu yang kudus, umat kesayangan-Mu yang hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi,
Tuhan, kiranya jamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Berkati perekonomian mereka ya Tuhan. Serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.